Kembali lagi di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih dengan menceritakan sebuah film inspiratif, kali ini saya akan membawakan alur cerita yang bertema balap mobil. Film ini merupakan kisah nyata dari rivalitas antara dua pembalap drag race, bahkan dari awal mula karirnya. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi penggemarnya, karena mereka saling bergantian dalam memperoleh gelar juaranya. Donnie adalah talenta muda yang memutuskan untuk berhenti sekolah, karena dia ingin fokus mengejar karirnya di balapan. Walaupun disayangkan, pacarnya yang bernama Lynn tetap mendukung, dan akan menemaninya sampai dia menjadi sukses. Karirnya itu berjalan dengan mulus, sampai-sampai Donnie menjadi bintang baru di arena balapan ini. Namun karena terlalu sering menjadi juara, bursa taruhan untuknya menjadi rendah. Pendapatannya mulai turun, tetapi mau tidak mau, dia harus tetap menerimanya. Take it or leave it. Yang dibutuhkan untuknya saat ini adalah seorang penantang baru, di mana seorang yang bernama Tom memiliki kemampuan yang sama dengannya. Well, can I have yours? Selain dalam balapan, dia juga hebat dalam menarik perhatian wanita bernama Judy, yang tentu langsung luluh di hadapannya. 6 tahun kemudian, walaupun kedua pembalap itu saling bersaing, mereka menjadi teman di kehidupan sehari-harinya. Lynn juga nampak akrab dengan Judy, terlihat dari dia yang sering bermain-main dengan anaknya. Saat ini para penonton sudah tidak sabar untuk melihat aksi dari kedua pembalap itu. Balapan drag race ini sangat cepat, sehingga 1 detik pun mereka tidak ingin melewatkannya. Start awal menjadi kunci dari semuanya, seperti pada balapan kali ini, yang akhirnya Tom menjadi juaranya. Donnie sangat kesal dengan penampilannya, terlebih pada performa mobilnya yang tidak ada peningkatan. Sayangnya pemilik dari timnya sudah puas dengan keuntungannya selama ini, sehingga dia tidak memberikan Donnie mobil yang baru. Donnie pun nampak kesal, karena sebagai pembalap, yang dia incar adalah menjadi yang terbaik, bukan sekedar mencari uang belaka. Kondisi dari Tom lebih menguntungkan, karena pemilik dari timnya yang bernama Tuan Donovan selalu mendukungnya. Malam harinya, tiba-tiba seseorang yang bernama Roland menemuinya. Dia berniat memberikan sebuah mobil yang lebih bagus dari miliknya, asalkan Donnie bersedia menjadi pembalapnya. Tentu saja Donnie setuju, karena dengan ini dia bisa memaksimalkan kemampuannya. Rivalitas antara Donnie dengan Tom menjadi sebuah fenomena, bahkan mereka mendapatkan julukan seperti ular dan musang, yang selalu bertarung tanpa jelas siapa pemenangnya. Keduanya tidak mempermasalahkan hal itu, karena julukan tersebut bisa mempermudah semua orang untuk mengetahui rivalitas di antara mereka. Saat ini keduanya sedang mengikuti sebuah kejuaraan musim dingin, yang tentu saja akan mengincar posisi juara. Namun sayang, Tom kalah di babak semifinal, berbeda dengan Donnie yang melaju ke final, untuk melawan orang yang merupakan gurunya dahulu. Dengan kemampuannya, dia akhirnya berhasil mengalahkannya, dan mendapatkan gelar sebagai juara di musim dingin. Ini barulah awal mula dari karir keemasannya, terutama persaingannya dengan Tom yang selalu menjadi topik hangat di media. Di setiap balapannya, mereka lebih menonjol daripada pembalap lainnya, dan seringkali berhadapan satu sama lain di babak akhir. Pemenangnya pun saling berganti, dan begitu juga dengan pertandingan-pertandingan berikutnya. Namun dalam menanggapi penggemarnya, mereka berdua sangat berbeda. Tom lebih sering bersikap ramah, berbeda dengan Donnie yang lebih sering mengkesampingkannya. It's your thing. It's not my thing. Selama ini, Donnie belum berniat memiliki anak, karena penghasilannya dalam balapan belum bisa mencukupi kebutuhannya kelak. Lynn pun memberikan saran untuk meniru pola pikir dari Tom, karena menyadari dalam segi bisnis, Tom jauh lebih unggul darinya. Bagian ini Donnie mengakuinya, sehingga dia ingin membicarakannya langsung dengan rivalnya tersebut. Jarang sekali Tom melihat Donnie mengunjunginya selain di arena balapan, sehingga dia menerimanya dengan baik. Langsung saja Donnie menceritakan permasalahannya, tentang bagaimana menghasilkan uang yang lebih banyak dengan kemampuannya saat ini. Ternyata Tom sudah memikirkannya lebih jauh, dan hal yang bisa dimanfaatkan adalah rivalitas di antara mereka berdua. Sekarang orang tidak hanya ingin menonton balapan saja, tetapi lebih pada melihat siapa sosok yang mengendarainya, yaitu mereka. Tom memiliki ide untuk mengadakan balapan hiburan di berbagai tempat, yang tentu saja bintang utamanya adalah mereka berdua. Ide ini sangat menarik,
Apalagi mengetahui penggemar dari mereka begitu banyak, tur balapan ini pasti akan sukses besar. Dari kota ke kota mereka datangi, sambil menebar brosur di mana-mana. Berbagai promotor juga sudah mereka temui, yang tentu saja tertarik dengan kerjasamanya. Mereka terus melakukannya tanpa henti, terlebih karena balapan ini sangat menguntungkan dalam segi bisnis. Jalannya dalam mencari uang yang banyak sudah terbuka lebar, sehingga mereka akan terus maju untuk melakukannya. Niatnya mereka mencari uang untuk membahagiakan keluarganya, yang tanpa disadari malah membuat seseorang mulai kesepian. Lin yang awalnya berkunjung ke rumah judi untuk bermain, mendengarkan curhatannya. What do you mean? Yang dibutuhkan Judy saat ini bukanlah uang, tetapi sosok suami yang terus menemaninya dan juga menjaga anaknya setiap saat. Dengan Tom yang mengikuti ajang balapan saja sudah menyita banyak waktu, apalagi ditambah tur ini, Judy semakin tidak tahan. Tur ini berlangsung lebih dari 1 bulan, dengan banyak kota yang sudah mereka singgahi, untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan para penggemarnya. Dan setelah selesai, mereka pun akhirnya pulang, dengan Judy yang masih menyimpan kegundahan hatinya. Awalnya Tom merasakan ada yang janggal, tetapi setelah melihat mainan mobil dari anaknya, pikirannya sudah teralihkan dengan ide baru. Dia langsung mendatangi Donnie, dan mengatakan bahwa dia sudah menemukan sebuah sponsor besar yang cocok dengan kegiatannya. Sponsor ini adalah Hot Wheels, sebuah perusahaan mainan mobil yang begitu disukai oleh anak-anak. Dengan membawa nama mereka berdua sebagai model terbarunya, Tom menebak jika kerjasama ini akan menguntungkan semuanya. Let's do that. Set it up. Mereka pun langsung pergi ke perusahaan itu, untuk bertemu dengan pemimpinnya. Orang itu bernama Tuan Art Spare, yang penasaran dengan penawarannya, sampai-sampai dia membawa langsung desainernya. Tom menunjukkan semua balapan yang pernah mereka lalui, tentu dengan rivalitasnya yang diketahui publik. Selama ini semua penonton menunggu penampilan dari mereka, dan hal itu bisa menjadi ladang uang jika Tuan Art Spare menjual produknya. Mobil mainannya pasti akan laku keras, karena sebagian yang datang adalah anak-anak, yang sangat menyukai mobil. Mendengar itu Tuan Art Spare sangat tertarik, dan dia akan langsung membuatkan replika mobilnya. More like it. Dengan sponsor besar ini, mereka berdua juga mendapatkan mobil baru, yang akan mereka gunakan dalam setiap pertunjukannya. Tentu ditambah simbol julukannya masing-masing, nama dari mereka menjadi semakin besar. Namun meskipun pendapatan dari mereka sudah jauh dari yang dibayangkan, Judy akhirnya sudah tidak tahan dengan kegiatan suaminya. Dia pun langsung menemuinya, dan mengatakan bahwa dirinya ingin berpisah. Dia sadar bahwa Tom akan terus sibuk dengan kehidupan balapannya, sehingga dia akan membawa kedua anaknya ikut bersamanya. Walaupun kecewa, Tom akan terus menjalani hidupnya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Berkat sponsor barunya, selain publisitasnya semakin luas, media juga datang untuk meliputnya. Mereka bahkan sudah ditunggu-tunggu oleh penggemarnya, bahkan ketika baru saja datang ke kota berikutnya. Semua promotor yang bekerja sama dengannya sangat puas, karena penonton yang memesan tiketnya sudah dijamin akan sangat banyak. Bahkan dari penjualan tiket yang berlebih, mereka juga masih mendapatkan bonus yang lumayan. Karena sudah sendiri, saat ini Tom lebih sering menghambur-hamburkan uangnya untuk bersenang-senang. Donnie masih memakluminya, mengetahui masalah yang terjadi. Apalagi saat ini penampilan dari Tom semakin baik, mungkin dikarenakan tidak terikat dengan siapapun. Namun yang namanya balapan, pasti memiliki resiko. Di ajang balapan lain, salah seorang dari teman mereka mengalami kecelakaan yang fatal, sampai dibawa ke rumah sakit. Mereka menganggap masalah itu sebagai hal biasa, di mana Lin di sana langsung marah mendengarnya. Dia sadar bahwa setiap nyawa itu sangat berharga, dan tidak bisa ditukar oleh apapun. Namun pendapatnya itu tidak didengarkan suaminya, apalagi oleh Tom yang kali ini lebih sering main perempuan. Inilah hiburannya karena sudah sendiri, berbeda dengan Donnie yang selalu bersama dengan istrinya. Selain itu waktu kosongnya dia manfaatkan untuk meningkatkan performa mobilnya, karena sudah beberapa balapan ini dia terus saja kalah dengan rivalnya tersebut. Terkadang Tuan Art Spare juga datang ke sana, terutama memberitahukan peningkatan keuntungan dari kerjasama mereka selama ini. Dia ingin lebih memaksimalkannya, dengan memadatkan jadwal pertunjukannya. Tentu saja Donnie menolaknya, terlebih balapan untuk kejuaraan musim ini juga akan dimulai. Namun Tuan Art Spare mengingatkan isi kontrak dari mereka, yang ternyata di dalamnya tercantum bahwa semua keputusan ada di tangannya.
Didn't you read your contract? Jika melanggar, mereka berdua akan terkena denda yang nilainya sangat besar. Di rumah Lin mempelajari kontrak tersebut dan menemukan sebuah celah. Mereka berdua langsung menemui Tom dan menyuruhnya untuk bernegosiasi dengan Tuan Arsper untuk sekaligus mensponsorinya di kejuaraan itu. Dengan ini mereka bisa tetap melakukan keduanya, dan sponsornya pasti juga tidak akan melewatkan keuntungan ini. Satu masalah sudah selesai, kini muncul masalah baru. Kedua anak dari Tom yang rindu padanya, ingin ikut bersamanya selama beberapa minggu. Di sana anaknya yang paling kecil, akhirnya melihat kebiasaan ayahnya dengan perempuan lain. Melihat itu Donnie tidak tega, bahkan Lin juga datang untuk menenangkannya. Malam itu anaknya tersebut tampak murung, karena masalah sebelumnya. Akhirnya dia langsung menyimpulkan, bahwa kebiasaan itulah yang membuat kedua orang tuanya bercerai. So you and Mom broke up? Tom tidak bisa membuat alasan lagi, tetapi yang lebih penting, anaknya tersebut berani mengatakan langsung padanya. Hari berikutnya, kejuaraan drag race tingkat nasional sudah dimulai, di mana para pembalapnya adalah yang terbaik di kelas dunia. Berbeda dengan Donnie yang melaju ke babak final, Tom malah tersingkir, begitu juga dengan mobil keduanya. Donnie mencoba menasehatinya agar lebih fokus dalam balapan, dan mengurangi hobinya bersenang-senang dengan banyak wanita. Anaknya bahkan melihat kelakuannya, dan seharusnya Tom merasa malu dengannya. Selanjutnya Donnie langsung pergi, karena dia harus tampil di final, untuk mempertahankan gelar juaranya. Kedua pembalap sudah bersiap, kemudian memulai balapannya. Semua penonton tidak menyangka, balapan ini berubah menjadi kecelakaan tragis, yang menimpa salah satu pembalapnya. Mobil itu bahkan sampai terbakar, sehingga tim penyelamat bergegas menuju ke sana. Walaupun dinyatakan menang karena berhasil finish sebelum ledakan, Donnie akhirnya menyadari betapa menakutkannya sebuah kecelakaan. Pengalaman yang terpampang langsung di depan matanya itu, akhirnya membuat Donnie memutuskan untuk berhenti balapan. I'm done racing. Hey, this not worth it. Berita itu akan menjadi topik panas bagi media, tetapi Tom melarang mereka untuk menyebarkannya. Dia tahu bahwa temannya itu sedang terguncang, bahkan Rowland sampai membawakan pialanya yang tertinggal. Mereka tidak bisa melarang keputusan darinya, tetapi setidaknya, kerja kerasnya selama ini untuk memenangkan harus dia hargai sendiri. Di ajang balapan seterusnya, Donnie sudah tidak mengikuti, sehingga nama dari Tom semakin bersinar dengan memenangkan banyak balapan. Menyaksikan kecelakaan sebelumnya, dia bahkan memodifikasi mobilnya, dan menambahkan sistem pengamanan agar tidak terbakar. Mendengar itu Donovan merasa senang, karena Tom sudah kembali ke dirinya yang dulu, yaitu orang yang selalu fokus pada mobil dan balapannya. Mungkin tanpa sadar semua itu berkat Donnie, yang dahulu menegurnya. Sudah 2 bulan dia tidak balapan, dan semua itu karena rasa traumanya melihat kecelakaan sebelumnya. Tanpa rivalitas yang ada, balapan itu terasa membosankan, dan Tom menginginkannya kembali ke lintasan. Can't live your life in fear of that. Ditambah sponsor juga sudah membayarnya. Mereka bisa membeli mesin yang lebih bagus, dan disinilah jiwa balapan dari Donnie mulai bangkit. Dia akhirnya muncul kembali, yang tentu menambah persaingan di lintasan menjadi semakin panas. Penggemarnya juga makin bertambah, terutama di kalangan anak-anak, yang semakin tertarik berkat iklan Hot Wheels yang sering muncul di televisi. Tuan Arsper sangat puas, karena penjualan produknya pada momen ini meraih angka tertinggi. Semua itu berkat adanya kedua pembalap itu, bersama rivalitas yang mereka lalui selama ini. Agenda turnya juga terus berjalan, dan hal ini sudah seperti rutinitas yang mereka lakukan. Mereka sudah mencapai puncak pada penjualannya, dan bagi pebisnis, disinilah saatnya mereka berhenti. Karena target pasarnya sudah menyebar ke semuanya, Tuan Arsper memutuskan kontrak mereka. Times are different. Kini perusahaan ini bisa berdiri sendiri, karena sudah tidak membutuhkan promosi. Mendengar itu Donnie dan Tom sangat kecewa, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa sepengetahuannya, Tom sudah mengontak sponsor lain, yang dimana Donnie marah karena tidak diberitahu. Dia yang emosi langsung mengakhiri kerja sama mereka, karena dia ingin mencari sponsor sendiri, yang sesuai dengan keinginannya. Kini Donnie dan Tom berjalan sendiri, dan benar-benar menjadi musuh di lintasan. Dan disinilah sebuah sejarah terukir, karena Donnie berhasil memenangkan seluruh kompetisi balapan, tanpa terkalahkan satupun dalam 1 tahun. Karirnya yang cemerlang itu, berbanding terbalik dengan rivalnya.
Tiba-tiba anaknya yang paling kecil tidak sadarkan diri, sehingga langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan, anaknya tersebut terkena salah satu penyakit mematikan, yaitu leukemia. Media dengan cepat mengetahui informasi itu, dan menyebarkannya ke semua orang. Donnie juga merasa iba dengan nasibnya, dan hanya bisa mendoakan yang terbaik. Beberapa hari kemudian, anak dari Tom yang sakit tersebut ingin melihat ayahnya balapan. Donnie yang melihat langsung menghiburnya. Begitu juga dengan Lynn yang ternyata sedang hamil juga langsung menemuinya. Namun apapun masalah yang sedang mereka hadapi, tentu tidak akan menghilangkan rivalitasnya dalam balapan. Pada kali ini mereka langsung bertemu, yang tentu para penonton tidak akan melewatkan aksinya. Keduanya melaju dengan cepat, dan lagi-lagi, Donnie kembali memenangkannya. Tom tidak terlalu memikirkan kekalahannya, karena saat ini semua pikirannya tertuju pada anaknya. Anaknya itu sadar akan penyakitnya, dan meminta sebuah permintaan pada ayahnya, yaitu untuk mengalahkan rivalnya di kejuaraan. Promise? Karena setelah ini anaknya tersebut akan lebih banyak beristirahat, mengingat fisiknya sudah tidak mampu untuk pergi keluar. Baru kali ini Tom merasa frustasi, dan harus melakukan sesuatu untuk mengabulkan permintaan anaknya. Hidup dari Donnie kini menjadi sempurna. Selain tidak terkalahkan dalam balapan, Lynn melahirkan seorang bayi dalam keadaan sehat. Sedangkan rivalnya masih harus bekerja keras untuk mengalahkannya, ditambah pikirannya terbagi karena khawatir dengan kondisi anaknya. Sekarang dia harus serius dalam menjalani hidupnya, bahkan mencampakkan wanita yang selama ini membuatnya bermalas-malasan. Dia sudah memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu untuk mengabulkan permintaannya. Namun takdir tidak bisa dirubah, kondisi dari anaknya sudah semakin parah. Nyawanya hanya tersisa beberapa minggu lagi, sehingga Tom tidak kuasa menahan kesedihannya. Baru menyadari seseorang yang berharga baginya, kini dia harus kembali kehilangannya. Beberapa minggu kemudian, anaknya tersebut sudah meninggal dunia. Donnie menemui Tom yang nampak depresi, dan mencoba untuk menghiburnya. Dia tidak ingin rivalnya itu larut dalam kesedihan terlalu lama, apalagi melupakan keinginan terakhir anaknya. Karena dengan itu, hidupnya kini memiliki tujuan, yaitu untuk mengalahkannya. What would Jamie want you to do? Mendengar itu Tom tersadar, dan dia akan bangkit untuk membuktikan dirinya. Beberapa minggu kemudian, event besar US National tahun ke-24 sudah dimulai. Event ini sangat bergengsi, dan disinilah semua pembalap ingin menjadi juaranya, termasuk juga dengan Tom yang akhirnya kembali dengan semangat barunya. Dari jauh, Donnie memperhatikan rivalnya itu, yang memulai balapannya lebih awal. Tom melakukannya dengan baik, sehingga mengantarkannya ke babak selanjutnya. Melihat itu Donnie semakin bersemangat, dan dia juga akan menyusul rivalnya itu untuk bertanding dengannya. Pikiran dari mereka berdua sama, yaitu menuju ke babak final untuk menyelesaikan semuanya. Tom melakukan semua ini demi anaknya, dan dia akan berusaha yang terbaik untuk menang. Pada babak final, semua penonton sangat bersemangat, karena dua pembalap terbaik yang menjadi rival selama ini akan saling berhadapan dalam satu lintasan. Mereka sudah bersiap, dan menunggu aba-aba yang diberikan. Tanpa disangka Tom melaju dengan sempurna, kemudian dia menjadi juaranya. Semua pencapaian ini berkat keinginan dari anaknya, dan juga rivalnya itu yang membawanya kembali ke lintasan. Bagi Tom kemenangan ini sangat berharga, karena sekaligus mengabulkan permintaan terakhir dari anaknya. Mereka semua bahagia, dan film pun berakhir sampai di sini. Rivalitas tidak selalu bersaing untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga saling mendukung ketika salah satunya sedang terpuruk. Hal positif itu membuat keduanya semakin berkembang satu sama lain, untuk berusaha menjadi lebih baik. Apabila ada yang mengetahui pesan lain dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.